Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang orientasi dan dimensi kebudayaan dalam komunikasi antar budaya. Ada beberapa poin penting yang menjelaskan tentang orientasi dan dimensi kebudayaan dalam komunikasi antar budaya. Poin yang pertama yaitu pengertian orientasi dan dimensi. Pengertian orientasi. Orientasi adalah posisi seseorang dengan atau terhadap suatu relasi yang menjadi sasaran atau arah kedekatan dan adaptasi terhadap suatu situasi, lingkungan, objek atau orang. Dalam studi psikologi, orientasi merupakan kesadaran tentang atau terhadap waktu, ruang, objek, orang, atau sebuah periode, proses yang mengantar seseorang untuk melakukan penyesuaian. Yang kedua, pengertian dimensi. Dimensi adalah setiap besaran atau derajat yang menunjukkan ukuran jarak, kedalaman, keluasan, atau cakupan tentang atau terhadap sesuatu yang penting. Jadi, orientasi dan dimensi komunikasi antar budaya adalah posisi yang diambil oleh setiap individu sebagai anggota budaya ketika dia berhadapan dengan suatu sasaran, apakah itu situasi, lingkungan, objek, atau orang. Poin yang kedua, kebudayaan dan worldview. Worldview merupakan struktur cara pandang yang dipengaruhi oleh kebudayaan atau kebudayaan telah menerima peran yang bervariasi, kemudian menggerakkan atau membentuk semacam spirit bagi individu untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Menurut Garmon 1984, dua aspek penting yang berkaitan dengan cara pandang atau worldview, yakni cara pandang yang pertama adalah cara pandang terhadap dunia. Yang pertama, budaya malu versus budaya merasa bersalah, shame-guilt cultures. Yang kedua, orientasi budaya kerja versus orientasi pada relasi. Yang ketiga, orientasi budaya keramat versus sekuler. Yang keempat, peranan kematian dalam sebuah kehidupan. Yang kelima, sifat-sifat alamiah manusia. Yang keenam, siklus hidup atau life cycle. Yang keenam, fatalisme. Cara pandang yang kedua itu sistem worldview. Yang pertama, mana atau persepsi interpersonal dan supernatural atas objek. Yang kedua, animisme. Yang ketiga, shamanisme atau paham magis tentang hadiah, sogok, harga diri, dan lain-lain. Menurut Arensberg dan Niehoff 1964, Gluchon dan Stroudbeck 1961, Rokeach 1968, dan Condon Yosef 1975, yakni worldview tentang relasi dengan sesama. Yang pertama, relasi dalam keluarga. Yang kedua, relasi dengan sesama. Yang ketiga, relasi dengan masyarakat. Yang keempat, relasi dengan diri sendiri. Yang kelima, relasi dengan binatang. Poin penting yang ketiga yaitu high and low context cultures. High context cultures sering menunjukkan komunikasi verbal dan non-verbal yang kurang langsung, memanfaatkan gerakan komunikasi kecil, dan membaca lebih banyak makna ke dalam pesan yang kurang langsung, sehingga sebuah kebudayaan yang mana suatu prosedur pengalihan informasi menjadi lebih sukar untuk dikomunikasikan. Sedangkan low context cultures menunjukkan komunikasi verbal langsung dan diperlukan untuk memahami dengan benar pesan yang dikomunikasikan, dan sangat bergantung pada keterampilan verbal eksplisit, sehingga sebuah kebudayaan yang mana suatu prosedur pengalihan informasi lebih gampang dikomunikasikan. Poin penting yang keempat yaitu dimensi budaya menurut Hofstede. Pola-pola budaya yang diajukan oleh Hofstede merupakan sebuah perspektif teoritis berdasarkan studinya tentang perbedaan orientasi nilai yang berkaitan dengan pekerjaan atau work-related value orientations. Hofstede berhasil mengidentifikasi 4 dimensi komunikasi antar budaya yang dia sebut dengan
power distance atau disingkat dengan PD. 4 dimensi itu merupakan pola-pola budaya yang dominan, yaitu power distance, uncertainty avoidance, individualism collectivism, masculinity femininity. Power distance merupakan konsep yang merefleksikan derajat yang mana sebuah kebudayaan meyakini bahwa bagaimana kekuasaan organisasi maupun kekuasaan institusi didistribusikan kepada para anggota budaya secara seimbang. Juga bagaimana pandangan pemegang kekuasaan atau power holders tentang pengambilan keputusan apakah menantang atau penerimaan. Yang kedua, uncertainty avoidance adalah konsep yang merefleksikan derajat di mana sebuah kebudayaan merasa terancam oleh situasi yang ambigu dan situasi tidak pasti. Lalu bagaimana mereka mencoba menghindari ancaman itu dengan membentuk beberapa struktur penyelesaian masalah. Secara singkat, uncertainty avoidance merupakan suatu nilai budaya dalam menanggung risiko dan menghadapi keadaan ambigu karena suatu ancaman terhadap masyarakatnya. Yang ketiga, individualism collectivism merupakan konsep kebudayaan yang menunjukkan derajat kesetiaan dan loyalitas anggotanya kepada individu atau kelompok. Yang keempat, masculinity femininity adalah sebuah konsep kebudayaan yang mengindikasikan derajat nilai-nilai perilaku tertentu, misalnya sikap tegas, prestasi kerja, kemampuan dan kemahiran menolong orang lain, hasrat menjadi kaya, dan memberikan dukungan sosial bagi mereka yang mengubah kualitas hidup. Poin penting yang kelima yaitu orientasi pada waktu. Ada dua penjelasan mengenai perbedaan orientasi dan dimensi budaya atas waktu dan kerja, yaitu monokronik dan polikronik. Waktu monokronik adalah individu, kelompok, atau masyarakat yang berorientasi. Waktu monokronik berargumentasi bahwa waktu seperti sebuah jalan atau anak tangga, sehingga kita tidak boleh melakukan suatu aktivitas secara serampangan. Biasanya untuk melakukan suatu pekerjaan harus mengikuti alur. Oleh karena itu, terikat pada jadwal persetujuan. Adanya persetujuan untuk datang, bertemu, berbicara, menarik kesimpulan, dan bertindak. Sedangkan waktu polikronik adalah penganut waktu yang selalu menekankan bahwa cara berpikir individu tidak lagi linear, tetap simultan. Poin penting yang keenam yaitu peta orientasi budaya menurut Marvin Mayer. Beberapa penulis mengeluarkan pernyataan-pernyataan universal yang tidak menjamin kebenarannya bagi sistem mereka yang lainnya lebih berhati-hati. Suatu pendekatan orientasi nilai dari sudut pandang Kristen adalah model-model nilai dasar Marvin Mayer atas pola-pola perilaku. Model ini diperhalus dan diterapkan dengan berhasil dalam suatu buku karangan Sherwood J. Lingelfelter dan Marvin K. Mayer yang mendaftarkan 12 pola perilaku dalam 6 pasang kutub, yaitu yang pertama orientasi waktu dan peristiwa, yang kedua pemikiran dikotomis dan holistik, yang ketiga orientasi kritis dan non-kritis, yang keempat orientasi tugas dan hubungan manusia, yang kelima fokus pada prestasi dan status, yang keenam kerentanan diperlihatkan dan disembunyikan. Poin penting yang ketujuh yaitu peta orientasi menurut Edward Stewart. Edward Stewart telah mengajukan taksonomi pola-pola kebudayaan berdasarkan tata cara budaya. Melalui tata cara itulah, kebudayaan mengajarkan kepada anggotanya orientasi budaya mengorientasikan diri. Yang pertama, self-orientation. Yang kedua, activity orientation. Yang ketiga, ending culture. Yang keempat, being orientation. Yang kelima, social relations oriented. Yang keenam, orientasi tentang dunia. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.